Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Rahmi dengan NIM 21060187 dari Prodi Ekonomi Pembangunan. Saya membuat video ini untuk melengkapi tugas mata kuliah statistika lanjutan dengan dosen pengampu, yaitu Bapak Dael Alfonstianto SEME. Baiklah, pada pertemuan kali ini saya akan membahas bab 13, yaitu tentang pengujian hipotesis sampel besar. Apa saja sih yang dibahas dalam bab 13 ini akan saya jelaskan. Pertama-tama yaitu hipotesis. Hipotesis adalah suatu pernyataan mengenai nilai suatu parameter populasi yang dimaksudkan untuk pengujian dan berguna untuk mengambil keputusan. Hipotesis menurut para ahli, menurut beberapa tokoh, yaitu sebagai berikut. Satu yaitu Good dan Strasser pada tahun 1954. Hipotesis adalah sebuah dugaan atau refleksi yang dirumuskan serta diterima untuk sementara, yang dapat memeratakan fakta-fakta yang diamati dan digunakan sebagai petunjuk dalam pengambilan keputusan. Yang kedua, menurut Karliger pada tahun 1973, yaitu hipotesis adalah pernyataan yang bersifat dugaan dari hubungan antara dua atau lebih variabel. Yang ketiga, menurut Lyot pada tahun 2007, yaitu hipotesis adalah suatu pernyataan mengenal nilai suatu parameter populasi yang dimaksudkan untuk pengujian dan berguna untuk pengambilan keputusan. Menurut Nasir pada tahun 1988, hipotesis yang baik mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Yang A, menyatakan hubungan. Yang B, sesuai dengan fakta. Yang C, sederhana dan dapat diuji. Yang D, dapat menerangkan fakta dengan baik. Selanjutnya, pengujian hipotesis. Pengujian hipotesis adalah prosedur yang didasarkan pada bukti sampel yang dipakai untuk menentukan apakah hipotesis merupakan suatu pernyataan yang wajar dan oleh karena tidak ditolak, atau hipotesis tersebut tidak wajar dan oleh karena itu harus ditolak. Selanjutnya, prosedur pengujian hipotesis. Langkah 1 yaitu merumuskan hipotesis, yaitu hipotesis 0 atau H0 dan hipotesis alternatif yang dilamakan dengan H1. Langkah kedua yaitu menentukan taraf nyata atau probabilitas menolak hipotesis. Langkah ketiga, menentukan uji statistik atau alat uji statistik Z, T, F, X kuadrat dan lain-lainnya. Langkah keempat yaitu menentukan daerah keputusan atau daerah di mana hipotesis 0 diterima atau ditolak. Yang kelima, mengambil keputusan terbagi atas dua, yaitu menerima H0 atau menolak H0 dan menerima H1. Selanjutnya, merumuskan hipotesis. Hipotesis 0 yaitu suatu pernyataan mengenai nilai parameter populasi. Sedangkan hipotesis alternatif yaitu suatu pernyataan yang diterima jika data sampel memberikan cukup bukti bahwa hipotesis 0 adalah salah. Selanjutnya, menurut taraf nyata. Taraf nyata adalah probabilitas menolak hipotesis 0 apabila hipotesis 0 tersebut adalah benar. Selanjutnya, menentukan ujian statistik. Ujian statistik yaitu suatu nilai yang diperoleh dari sampel yang digunakan untuk menentukan apakah akan menerima atau menolak hipotesis. Nilai Z diperoleh dari rumus berikut. Kita dapat menggunakan rumus ini untuk mencari nilai Z-nya. Z melambangkan nilai Z, X bar melambangkan rata-rata hitung sampel, mu adalah rata-rata hitung populasi,
SX atau standar error sampel di mana SX sama dengan to dibagi akar dari N kecil apabila standar deviasi populasi diketahui, dan SX sama dengan S dibagi dengan akar N kecil apabila standar deviasi populasi tidak diketahui. Selanjutnya, menurut daerah keputusan uji satu arah, kita dapat melihat pada kurva yang ada di dalam ini. Yang diarsir di dalam ini adalah daerah yang menolak H0, dan yang tidak diarsir yang banyak ini adalah daerah tidak menolak H0. Daerah yang menolak H0 adalah sebesar 1,65 skala Z. Daerah keputusan uji dua arah dapat kita lihat pada gambar grafik di bawah ini. Bagian yang diarsir adalah bagian sama-sama ditolak di bagian kiri dan yang di kanan, dan yang tengah adalah daerah yang tidak menolak H0-nya. Selanjutnya, uji signifikasi satu arah dan dua arah. Pengujian satu arah adalah daerah penolakan H0 hanya satu, yaitu terletak di ekor sebelah kanan saja atau ekor sebelah kiri saja. Karena hanya satu daerah penolakan, berarti luas daerah penolakan tersebut sebesar taraf nyata, yaitu A, dan untuk nilai kritisnya biasa ditulis dengan ZA. Sedangkan pengujian dua arah adalah daerah penolakan H0 ada dua daerah, yaitu terletak di ekor sebelah kanan dan kiri. Karena mempunyai dua daerah, maka masing-masing daerah mempunyai luas setengah dari taraf nyata yang dilambangkan dengan 1/2A, dan nilai kritisnya biasanya dilambangkan dengan Z1/2A. Kayak yang ini. Selanjutnya, contoh uji signifikasi menggunakan tanda lebih besar dan lebih kecil. Nomor 1 yaitu ujilah beda rata-rata populasi. Misalkan hipotesisnya adalah rata-rata hasil investasi lebih kecil dari 10,5%. Maka perumusan hipotesisnya menjadi H0 sama dengan M elemen 10,5 dan H1 M lebih besar dari 10,5. Untuk tanda ini pada HO menunjukkan daerah penerimaan HO, sedangkan tanda besar pada H1 menunjukkan daerah penolakan di sebelah ekor kanan seperti gambar A. Yang kedua, ujilah beda selisih dua rata-rata populasi. Misal, hipotesisnya adalah selisih dua rata-rata populasi lebih besar sama dengan 0. HO sama dengan MPA dikurang MPL pangkat 3 sama dengan 0. H1 yaitu MPA dikurang MPL kecil dari 0. Untuk tanda pangkat 3 pada H0 menunjukkan daerah penerimaan H0, sedangkan tanda kecil pada H1 menunjukkan daerah penolakan di sebelah ekor kiri seperti gambar B. Selanjutnya, ini dapat kita lihat penjelasan yang tadi di sini. Selanjutnya, contoh pengujian dua arah. Ujilah nilai rata-rata sama dengan 10,5%. Maka hipotesisnya dirumuskan sebagai berikut. H0 sama dengan M sama dengan 10,5%. H1 sama dengan M yaitu pangkat 1 10,5%. 2. Ujilah nilai koefisien untuk B sama dengan 0. Maka hipotesisnya dirumuskan sebagai berikut. H0 yaitu B sama dengan 0.
H1 yaitu B 1 pangkat 0 1 0. Selanjutnya contoh pengujian dua arah. Dapat kita lihat pada kurva di dalam ini, daerah ini adalah daerah yang menolak H0, yang di daerah ini juga menolak H0, yang di bagian tengah tidak menolak H0. Penolakan kiri dan kanannya sama-sama 0,025, dan di sini juga 0,025. Selanjutnya contoh menguji hipotesis rata-rata sampel besar. Perusahaan reksadana menyatakan bahwa hasil investasi reksadana saham sepanjang tahun 2014 rata-rata mencapai 10,5%. Untuk menguji apakah pernyataan tersebut benar, maka lembaga konsultan Humanica Consultindo mengadakan penelitian pada 30 perusahaan reksadana dan didapatkan hasil bahwa rata-rata hasil investasi adalah 16,32% dan standar deviasinya 10,46%. Ujilah apakah pernyataan perusahaan reksadana tersebut benar dengan taraf nyata 5%. Langkah 1 yaitu merumuskan hipotesis. Hipotesis yang menyatakan bahwa rata-rata hasil investasi sama dengan 10,5%. Ini merupakan hipotesis nol, dan hipotesis alternatifnya adalah rata-rata hasil investasi tidak sama dengan 10,5%. Hipotesis tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut. Ini adalah perumusannya. H0 sama dilambangkan dengan M sama dengan 10,5%. H1 sama dengan M sama dengan 10,5%. Selanjutnya, langkah kedua yaitu menentukan taraf nyata. Taraf nyata sudah ditentukan sebesar 5%. Apabila tidak ada ketentuan dalam dapat digunakan taraf nyata lain. Taraf nyata 5% menunjukkan probabilitas menolak hipotesis yang benar 5%, sedangkan probabilitas menerima hipotesis yang benar 95%. Nilai kritis Z dapat diperoleh dengan cara mengetahui probabilitas daerah keputusan H0, yaitu ZA/2 sama dengan A/2 dikurang 0,5 dibagi 2 sama dengan 0,025, dan nilai kritis Z dari tabel normal adalah 1,96. Langkah ketiga yaitu melakukan uji statistik dengan menggunakan rumus Z. Dari soal diketahui bahwa rata-rata populasi sama dengan 10,5%, rata-rata sampel 16,32%, dan standar deviasi 10,46%. Mengingat bahwa standar deviasi populasi tidak diketahui, maka digunakan dengan standar deviasi sampel, dan standar error sampel adalah SX sama dengan S dibagi 0M, sehingga nilai Z adalah sebagai berikut. Ini rumusnya: Z sama dengan X dikurang mu dibagi dengan SX sama dengan X dikurang mu dibagi dengan S dibagi dengan akar N kecil sama dengan 16,32 dikurang 10,5 dibagi dengan 10,46 dibagi dengan akar 30 sama dengan 5,82 dibagi dengan 1,9 sama dengan 3,06. Selanjutnya langkah keempat. Dapat kita lihat contoh penyelesaian tadi itu di sini. Contoh pengujiannya dari kurva berikut. Langkah keempat, menentukan daerah keputusan dengan nilai kritis yaitu Z sama dengan 1,96. Ini 1,96, ini juga min 1,96. Selanjutnya langkah kelima yaitu mengambil keputusan. Nilai uji Z ternyata terletak pada daerah menolak H0.
Nilai uji Z sama dengan 3,04, terletak di sebelah kanan 1,96. Oleh sebab itu dapat disimpulkan bahwa menolak H0 dan menerima H1, sehingga pernyataan bahwa hasil rata-rata reksadana saham sama dengan 10,5% tidak terbukti. Selanjutnya, menguji hipotesis proporsi sampel besar dengan menggunakan rumus ini, yaitu Z sama dengan P kecil kurang P besar dibagi dengan akar P buka kurung 1 kurang P besar dibagi dengan N kecil, di mana Z adalah nilai uji Z, P kecil adalah proporsi sampel, P besar adalah proporsi populasi, N kecil adalah jumlah sampel. Selanjutnya, rumusan standar deviasi. Distribusi sampling dari selisih rata-rata proporsi memiliki distribusi normal dan mempunyai standar deviasi sebagai berikut. Kita dapat menggunakan rumus ini untuk mencari standar deviasinya dengan keterangannya, yaitu XX1 dikurang XE2, yaitu standar deviasi selisih dua populasi. S1 adalah standar deviasi populasi 1, S2 adalah standar deviasi populasi 2, N1 adalah jumlah sampel pada populasi 1, N2 adalah jumlah sampel pada populasi 2. Selanjutnya, rumusan nilai uji statistik Z. Sedangkan nilai uji statistik Z dirumuskan sebagai berikut. Kita dapat menggunakan rumus ini untuk mencari nilai si Z-nya. Dengan keterangannya, yaitu Z adalah nilai uji statistik X bar 1 dikurang X bar 2 adalah selisih dua rata-rata hitung sampel 1 dan sampel 2. M1 kurang M2 adalah selisih dua rata-rata hitung populasi 1 dan populasi 2. SX1 dikurang XX2 adalah standar deviasi selisih dua populasi. Selanjutnya, rumusan standar deviasi selisih dua sampel. Standar deviasi selisih dua sampel adalah sebagai berikut. Kita dapat menggunakan rumus ini untuk mencari standar deviasinya. Dengan keterangannya, itu SX dikurang SX1 dikurang X2, yaitu standar deviasi selisih dua sampel. S1 adalah standar deviasi sampel 1, S2 adalah standar deviasi sampel 2, N1 adalah jumlah sampel 1, N2 adalah jumlah sampel kedua. Selanjutnya, menguji hipotesis selisih proporsi sampel besar. Untuk standar deviasi proporsi populasi dapat dirumuskan sebagai berikut, yaitu ini: SP P1 dikurang P2 sama dengan akar buka kurung P1 buka kurung 1 kurang P1 tutup kurung dibagi dengan N1 ditambah dengan buka kurung P2 buka kurung lagi 1 kurang P2 tutup kurung dibagi dengan N2, di mana keterangannya adalah seperti S P1 dikurang P2 adalah standar deviasi selisih dua proporsi populasi, P1 proporsi populasi 1, P2 proporsi populasi 2, N1 adalah jumlah sampel pada populasi 1, N2 adalah jumlah sampel pada populasi 2. Selanjutnya, menguji hipotesis selisih proporsi sampel besar. Sedangkan nilai uji standar statistik Z dirumuskan sebagai berikut, yaitu ini: Z adalah Z sama dengan buka kurung P1 kurang P2 tutup kurung dikali dengan buka kurung P1 dikurang P2 tutup kurung dibagi, di mana yang bagi ini adalah P kecil dan ini adalah P besar, dibagi dengan S P1 kurang P2. Keterangannya yaitu Z yaitu nilai uji statistik selisih dua proporsi populasi, P1 kurang P2 kecil selisih dua proporsi sampel 1 dan sampel 2, P1
dikurang P2 yang besar, selisih 2 proporsi populasi 1 dan populasi 2. SP1 dikurang P2, standar deviasi selisih 2 proporsi populasi. Standar deviasi selisih 2 sampel adalah sebagai berikut. Menggunakan rumus ini yaitu SP1 dikurang P2 sama dengan akar buka kurung P buka kurung lagi 1 dikurang P tutup kurung dibagi dengan N1 dikurang 1 tutup kurung ditambah dengan buka kurung P buka kurung lagi 1 kurang P besar tutup kurung lagi dibagi dengan N2 dikurang 1, di mana P besar sama dengan buka kurung X1 ditambah X2 dibagi dengan N1 tambah N2, di mana X1 dan X2 adalah kejadian sukses pada sampel 1 dan 2. Selanjutnya, contoh uji status arah selisih proporsi. Ini adalah soalnya. Selanjutnya adalah penyelesaiannya, itu langkah 1 merumuskan hipotesis. Kita akan menguji pernyataan bahwa proporsi remaja atau dilamakan dengan P1 sama dengan proporsi dewasa, yaitu P2 dilambangkan, yang mengalami kejahatan dunia maya. Hipotesis tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut, yaitu HO sama dengan P1 dikurang P2 yang sama dengan 0, H1 yaitu P1 dikurang P2 sama dengan adalah 5. Langkah kedua, menentukan taraf nyata. Taraf nyata sudah ditentukan sebesar 5%. Nilai kritis Z dapat diperoleh dengan cara mengetahui probabilitas daerah keputusan H0, yaitu Z A dibagi 2 sama dengan 0,5 dikurang 0,5 dibagi 2 sama dengan 0,4750, dan nilai kritis Z dari tabel normal adalah 1,96. Selanjutnya, langkah ketiga, melakukan uji statistik dengan menggunakan rumus Z untuk selisih 2 proporsi sampel sebagai berikut, yaitu dengan ini: X1 sama dengan 150, N1 sama dengan 350, P1 sama dengan 150 dibagi dengan 350 sama dengan 0,43, X2 adalah sama dengan 205, N2 sama dengan 400, P2 sama dengan 250 dibagi dengan 400 sama dengan 0,51. P1 kurang P2 sama dengan 0,43 dikurang dengan 0,51 sama dengan min 0,07. P sama dengan buka kurung X1 tambah X2 dibagi dengan N1 tambah N2 sama dengan 150 ditambah dengan 200 dibagi dengan 350 ditambah dengan 400 sama dengan 0,473. Nilai standar error selisih dua proporsi dapat kita lihat pada ini. SP1 kurang P2 sama dengan akar P buka kurung 1 kurang P dibagi dengan N1 dikurang 1 ditambah dengan P buka kurung 1 kurang P dibagi dengan N2 kurang 1 sama dengan akar dari 0,473 buka kurung 1 dikurang 0,7473 tutup kurung dibagi dengan 350 dikurang dengan 1 ditambah dengan 0,473 buka kurung 1 dikurang 0,473 dibagi dengan 400 dikurang 1. SP1 dikurang P2 sama dengan akar dari 0,000714 ditambah dengan 0,000
625 sama dengan 0,0366. Nilai uji statistik Z sama dengan P1 dikurang P2 dikurang P1 kurang P2 dibagi dengan SP1 kurang S dengan P2 sama dengan buka kurung 0,43 dikurang 0,51 dikurang dengan 0 dibagi dengan 0,036 sama dengan min 2,294. Selanjutnya, langkah keempat yaitu menentukan daerah keputusan dengan nilai kritis Z sama dengan 1,96. Dapat kita lihat pada kurva di bawah ini, daerah yang diasir adalah daerah yang menolak H0 dan daerah tengah ini yang tidak diasir adalah daerah yang tidak menolak nilai H0. Selanjutnya, langkah kelima, menentukan keputusan dengan nilai kritis Z. Z sama dengan min 1,96. Sedangkan nilai uji statistik yaitu min 2,29. Berada di daerah penolakan H0. Ini berarti H0 ditolak dan H1 diterima. Terdapat cukup bukti bahwa selisih proporsi remaja dan dewasa tidak sama dengan 0, atau proporsi remaja dan dewasa berbeda. Kejahatan di dunia maya banyak dialami oleh orang dewasa. Selanjutnya, pengertian kesalahan jenis 1 dan 2. Kesalahan jenis 1 adalah apabila keputusan menolak H0 padahal seharusnya H0 benar. Kesalahan jenis kedua adalah apabila keputusan menerima H0 padahal seharusnya H0 salah. Baiklah, itu yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Jika ada kesalahan dan kekurangan kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.